Halo, para sahabat khotbah. Jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Like Things, edisi Minggu Pasca keempat. Ya, Ya Kak, iya, eh, nggak terasa udah ham- udah akhir April ya. iya Kak Iya, Lina. mau masuk bulan Mei. Aduh, memang waktu ini cepat sekali. Oke, Mhm. eh, Rin, boleh sharing apa teks yang akan kita bahas? Baik Kak Lina, teks yang akan kita bahas kali ini tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, Mazmur 23, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25 dan Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Ya. Ya, ini kayaknya hampir setiap tahun ya dikotbahkan. Iya Kak Lina. Heeh. Dan ini jadi tantangan sebenarnya buat kita eh Iya. untuk mengkhotbahkan teks-teks yang sudah sangat biasa, menemukan lagi hal yang baru, Mm-mm. mungkin juga mengingatkan lagi, mereview apa yang pernah kita khotbahkan gitu. Benar Kak. Iya, sehingga ini tetap teks ini tetap berbicara ya dalam kehidupan umat, para pendengar khotbah kita ya. Ya, ada yang mau di-sharingkan Rin dengan teks-teks Iya ini. Kak Lina. Nah, waktu saya membaca teks-teks ini gitu ya kan, benar yang kakak bilang ini teks yang familiar, tetapi bagaimana akhirnya kita menemukan suatu hal yang baru. Nah, ya mungkin bagi para sobat khotbah, mungkin yang akan saya sharingkan ini juga, oh mungkin udah pernah dikhotbahkan atau Mhm, belum, itu, ya itu nanti bisa diramu kembali. Nah, kalau saya melihat dari Kisah Para Rasul, Mazmur, 1 Petrus, Yohanes ini tuh kalau menurut saya menggambarkan sebuah relasi yang kuat gitu mhm, ya antara Allah dan manusia, manusia dan Allah, begitu juga dengan sesamanya. Nah, kalau kita lihat dari teks Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, ini kan menceritakan tentang jemaat mula-mula yang mhm, kehidupannya, karakteristik setiap orang percayanya itu menjadi teladan bagi orang-orang Kristen kala itu dan juga bagi kita zaman sekarang. Karena teks mhm, mula-mula ini kan sering sekali menjadi acuan bagaimana kita harus berkarakter, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus saling apa namanya memperkuat iman percaya hubungan antara manusia dan manusia, manusia dan Allah gitu ya kan. mhm, Nah, ini relasi. Mengapa saya bilang tadi relasi? Karena di dalam komunitas jemaat mula-mula ini sangat solid sekali gitu ya kan. Mereka dari perkumpulan mereka, di dalam rumah mereka, di dalam komunitas mereka, mereka makan bersama, beribadah bersama, memecah roti bersama. Jadi melambangkan apa namanya? Suatu komunitas relasi yang kuat, yang solid gitu. Juga apa namanya menunjukkan hospitalitas kayak gitu ya, keramah tamahan satu dengan yang lain. Nah, kalau saya lihat di sini, kalau melihat dari karakteristik mereka, relasi yang kuat itu tuh ya dilihat dari saling berbagi, saling memerhatikan, saling peduli gitu ya kan. Mereka apa tuh namanya sampai dibilang kan, mereka membagi apa namanya kepunyaan mereka adalah milik bersama kayak gitu ya Kak ya. mhm, Nah, mhm, apa namanya kelihatan bahwa ini ada penafsir yang mengatakan mereka makan di meja yang sama. Supaya mengapa keakraban, ketenangan, dan mereka berbincang-bincang itu terjadi di meja itu, gitu ya kan. Terus ini juga melambangkan persahabatan. Nah, di sini saya jadi ingat teologi persahabatan yang dikemas oleh Pak Yos Adi Prasetya, ya kan. mhm, Teologi persahabatan yang memperlihatkan keterbukaan, penerimaan, kesetaraan dan cinta gitu ya mhm, kan karena mhm, Pak Yos berangkat dari kelindan Trinitas itu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang saling terikat satu dengan yang lain. Nah, begitu juga komunitas jemaat mula-mula pada saat itu. Jadi mereka itu membuka ruang
yang mencari dan menemukan Allah, sang sahabat di dalam komunitas mereka itu. Karena Mhm. mereka sebenarnya tidak hanya berbagi roti dengan komunitas mereka sendiri, tetapi juga mengundang yang miskin, gitu ya kan. Jadi apa namanya? Saling berbagi yang mereka lakukan itu tuh tidak untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka merangkul orang-orang yang tidak dari komunitas komunitas mereka, termasuk orang-orang miskin. Nah, bagaimana mereka menyahabati mereka yang berbeda dari komunitas itu, gitu. Itu relasinya ya kan. Mhm. Nah, lalu ini juga yang ditunjukkan oleh Mazmur 23 kalau menurut saya Kalina. Nanti Kalina Mhm. bisa ini ya lengkapin atau ada hal yang baru gitu. Tuhan sebagai gembala, ini sebuah pengakuan menurut saya, pengakuan si pemazmur gitu ya kan. Mhm. Kalau si pemazmur itu tuh menurut saya kalau tidak memiliki hubungan relasi yang kuat antara si pemazmur dengan Allah, mana mungkin dia bisa mengaku bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dia memberikan ini kesaksian-kesaksiannya yang nyata, yang ia Mhm. apa namanya, yang ia peroleh di dalam hidupnya, gitu ya kan. Ini Mhm. pengakuan yang penuh dengan iman. Imannya hidup sehingga ia apa tuh namanya bisa mengaku gitu ya kan. Nah, Mhm. pengakuannya ini dibalas dengan pengabdian gitu. Bahwasanya Tuhan adalah gembalaku, memberikan kenyamanan, apa tuh namanya, peduli, memerhatikan, rela berkorban, setia gitu ya kan, melindungi, memberikan makanan yang baik kayak gitu. Nah, ini kan relasi yang kuat menurut saya. Begitu juga yang ditunjukkan oleh Injil Yohanes gitu ya. Mhm. Injil Mhm. Yohanes itu bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ini kan relasi juga ini antara Kristus dan orang-orang percaya yang diumpamakan bahwa Yesus Kristus adalah gembala dan ia mengenal suara dombanya dan dia Mhm. masuk melalui pintu karena dia tahu, dia kenal, dia tahu dari mana dia akan masuk, dari mana dia Mhm. akan apa namanya mengeluarkan anak-anak dombanya. Kecuali kalau dia pencuri, dia pasti kan memanjat tembok katanya kayak gitu. Mhm. Dia Mhm. kenal rumahnya, dia kenal mana domba-dombanya, gitu ya kan. Mhm. Nah, gembala yang ditunjukkan di sini tuh ya gembala yang penuh kasih, punya wewenang, berkata lemah lembut, membimbing ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, kayak gitu. Ini kan antara relasi itu. Nah, sehingga di 1 Petrus kita lihat ya kan bahwa ini adalah hidup dengan rendah hati, bagaimana seorang yang memiliki relasi menyadari bahwa ia ditebus oleh bilur-bilur darah Kristus itu tuh ya di sini menjalin relasi yang intim, kesediaan untuk menyangkal diri dan memikul salib, tahan uji. Hidupnya rendah hati. Gitu Mhm. sih Kak Lina yang kalau Mhm. yang saya Ya, eh, apa tangkep ya dari keseluruhan teks kita ini gitu iya. Kak. Thank you, Rin. eh Betul ngomong relasi, tapi saya mungkin mau lihat lebih jauh ya dari itu. Lebih Mm-mm, jauhnya adalah misalnya ketika kita ngomong relasi dengan mm-mm, Tuhan gitu. mm-mm, Yang kayaknya 2 minggu lalu atau minggu lalu ya bicara, oh minggu lalu bicara tentang mm-mm. terus setelah kebangkitan what next kan gitu. Iya, heeh, Apa sih gitu kan? Apa yang kita lakukan? Apa yang terjadi? Apa yang harus yang semestinya berlangsung dan lain-lain gitu kan? mm-mm, Terus terang baca teks-teks ini ada bagian-bagian terutama misalnya ya Injil Yohanes mm-mm, ada banyak simbol dan itu kadang-kadang membingungkan yang mana sih sebenarnya Yesus disebut Yesus adalah gembala yang baik gitu kan. mm-mm, mm-mm, Yesus ya dia bukan pencuri karena mm-mm, dia masuk bukan dia masuk diketahui oleh si iya, penjaga gitu kan mm-mm, dan suaranya juga dikenal gitu. Terus juga digambarkan Yesus adalah pintu. Kan mm-mm, bingung. mm-mm. Sebenarnya mau yang mana gitu. Nah, Banyak ya Kak. banyak gitu kan. Eh, Mm-mm,
Jadi apa sih sebenarnya yang mau dibicarakan? Saya mulai dari Yohanes saja ya, gitu. Oke, Kak. Ah, ah, para penafsir mengatakan gini, melihat kerangka Yohanes 10 itu nggak bisa Mm. dilepaskan juga dari membaca Yohanes 9 tentang orang buta ya, Iya. yang ditanya ini dosa siapa, lalu kemudian dia sembuh dan menjadi ya orang yang bersaksi gitu ya dengan kesembuhannya, bahkan berani berdebat dengan orang-orang Farisi, dengan komunitas yang mempertanyakan tentang Mm-mm. identitas Yesus, identitasnya dia dan sebagainya. Itu eh, para penafsir mengatakan ini membaca Yohanes 10 juga kita nggak bisa lepaskan dari Dari Yohanes Yohanes 9. 9. Kenapa? Karena ini sebenarnya bagian yang utuh ya. Mm-mm. Yohanes kalau melihat tadi kerangka cerita kerangka Yohanes 9 lalu kemudian di pasal 10 eh, ini mau menggambarkan sebenarnya bukan cuma sekedar relasi ya. Mm-mm. Tapi bagaimana sebuah gambar utuh orang yang sudah menikmati keselamatan Kristus ya. Dia masuk di dalam persekutuan. Ya, Mhm. ini yang kemudian kita kenal bahwa kenapa digambarkan orang-orang yang masuk dalam persekutuan tubuh Kristus sebagai domba-domba Allah, gitu kan ya, Mhm. sebagai domba Mhm. Allah dan di situ gambaran tentang Yesus yang adalah gembala, dia kenal Mhm. setiap dombanya. Ya, ini mau Mhm. menandakan bahwa eh, masuk dalam anugerah keselamatan Allah itu ya eh, ada penjagaan pemeliharaan Allah ya, Allah yang menebus, bersedia untuk berkorban dan lain-lain. Itu juga kalau kita melihat Mazmur ya, mau Iya, mengkaitkan betul. itu dengan Mazmur gitu kan ya, itu gambar tentang bagaimana hidup kita dijaga oleh Tuhan, dipelihara, diselamatkan begitu ya, didampingi, dikuatkan ya. Eh, Lalu kemudian juga dengan pintu, kalau memang mau spesifik melihat Yohanes 9 dan juga eh, Mhm. image pintu ya. Kalau gembala kadang-kadang mengkhotbahkan ini sudah sangat biasa gitu ya. Tapi Mhm. Mhm. mengkhotbahkan pintu ya. Pintu. Mhm. Pintu itu kan eh pintu kandang itu punya dua fungsi, Mhm. yaitu menerima eh, domba-domba yang masuk gitu kan. Siapa aja boleh masuk Mhm. ya. Nah, itu mau menggambarkan tadi orang yang disembuhkan, orang yang dipulihkan juga dia yang tadinya mungkin ya bukan menjadi bagian dari pengikut Kristus gitu ya. Yang mungkin juga punya latar belakang yang berbeda di dalam keagamaan dan sebagainya begitu. Tapi ini kemudian dia masuk ya. Inilah anugerah keselamatan ya. Iya. Mhm. Masuk, tapi juga pintu itu juga memberikan eh, apa ya, memberi ruang yang sebesar seluas-luasnya bagi para domba itu untuk keluar. Karena itu kenapa Yohanes pasal 10 ayat 10 kan ya, supaya orang yang mendapatkan apa hidup yang berkelimpahan gitu ya. Iya. Ini merasakan menikmati bahwa ketika orang-orang yang buta itu dipulihkan, dia yang tadinya bergantung hidupnya, nggak tahu bagaimana kecuali meminta-minta barangkali ya, Mhm. Mhm. kecuali meminta-minta, tapi ketika dipulihkan dia menjadi orang yang mandiri, ya, Mhm. bisa bekerja, ya, saya Mhm. membayangkan begitu ya, bisa bekerja, bisa menata kembali hidupnya setelah dipulihkan, setelah dibukakan gitu ya. Nah, ini Mhm. yang dimaksud dengan kasih Allah tuh selalu membuat kita hidup dalam berkelimpahan. Di sini berkelimpahan bukan melulu harta ya, bukan. Mhm. Tapi hidup yang terus diperbaharui, yang selalu merasa bahwa apapun juga yang terjadi dalam hidup ini, Allah tuh akan selalu hadir, menjaga kita, bahkan juga kasihnya berlimpah-limpah gitu loh. Mhm. Mhm. Memberikan kekuatan di saat bahkan barangkali kita tidak bisa melihat hidup ini gitu. Tapi Mhm. kita tidak sendirian dan lain-lain. Ini yang disebut dengan bagaimana Allah itu penuh cinta gitu ya. Itu banyak Mhm. sekali gambarannya kalau kita lihat di berbagai Alkitab kita kan. Mulai Mhm. dari
anak yang hilang, ya. Itu kan Iya, betul. mau menunjukkan bahwa eh, orang yang hidup di dalam Kristus itu sebenarnya orang yang menerima apa yang disebut dengan abundant love, ya. Eh, Mm-mm. Cinta yang bukan cuma cukup tapi berlimpah-limpah gitu loh Mm-mm. untuk Mm-mm. apa yang kita terima dari Tuhan. Nah, Mm-mm. ini yang menjadi buat saya, kemudian kalau kita mau masuk teks yang lain, ya, Mm-mm. menjadi jalan masuk, atau kalau kita mau bilang apa yang mendasari, ya, hidup orang-orang yang berada dalam konteks kekerasan, penindasan, Mhm. ya, apa namanya, kolonialisme lah, imperialisme, begitu. Yang memang nggak bisa dihindari, bukan cuma terjadi pada konteks masa lalu, tapi kepada konteks Mhm. masa kini, Iya. gitu ya. Misalnya aja terus terang, ketika saya membaca 1 Petrus 2 tuh, saya nggak gitu happy sih, Hmm. gitu. Terutama Mhm. dibilang, ya, para hamba, hormatilah tuanmu, baik yang berlaku Mhm. baik maupun berlaku Iya. kasar, gitu. Oh, hormatilah dia, kayak, aduh, ini kan melegalkan kekerasan gitu loh dan Mhm. sebagainya. Gimana? Lalu ini kan seolah-olah mau disuruh apa, contohlah Kristus gitu kan, yang dipersekusi, ya, Mhm. menerima itu dan lain-lain kan. Mhm. Itu kan seolah-olah ini gimana ya? Saya sendiri ketika membaca di awal 1 kali, saya, aduh, ini nggak nyaman saya baca teks ini, ya. Iya. Sementara Heeh. kita bicara tentang gimana kita melawan kekerasan gitu. Betul. Mhm. Nah, tapi ketika saya coba membaca konteks, ya, jadi ini menariknya sih bahwa kenapa kalau kita lihat 1 Petrus 2, ya, Mhm. sebelum-sebelumnya juga bicara tentang relasi dalam rumah tangga kan, Iya. orang tua dengan anak, ya, tuan Mhm. dan hamba, suami dan istri, gitu. Kenapa begitu? Karena ini mau membaca lewat kondisi eh, orang-orang rumah tangga Romawi, Mhm. ya, yang waktu itu kan memang eh, apa namanya, berkuasa, ya, pada Mhm. waktu itu. Jadi orang-orang Romawi itu memang dalam rumahnya hampir semuanya itu punya, ya, selain ada orang tua, anak dan lain-lain, tapi juga punya budak, ya, punya Mhm. hamba, gitu. Iya. Ya, karena itu kenapa di sini penulis Petrus tuh mau mengingatkan, terutama di bagian akhir, ya, di teks yang kita baca, bahwa kamu sudah ditebus, begitu kan, ya, kamu Mhm. eh, apa, oleh gembala, ya, balik lagi Mhm. ke gembala itu, eh, lalu kamu sudah ditebus dan sebagainya. Bahkan kalau kita mau naik lagi gitu, ya, Kristus melakukan itu keselamatan, Mhm. dan karena bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, ya. Ini sebenarnya membaca kerangka bahwa ada masa di mana para hamba ini yang Mhm. adalah pengikut Yesus, ya, eh dari kepercayaannya aja beda dengan orang Mhm. Mhm. Romawi, ya kan? Mhm. Pasti Mhm. dari nilai-nilai juga berbeda. Juga berbeda. Yang Mhm. kadang-kadang mereka harus dipaksa, ya, Mhm. dipaksa dalam kondisi terpaksa karena mereka sebagai hamba harus ngikutin aturan rumah itu, ya. Mhm. Misalnya orang Romawi kan memang menyembah dewa-dewi eh, Mhm. Yunani, ya. Mhm. Mereka harus mengikuti itu, ya. Bahkan juga mungkin juga ada hal-hal yang mereka harus mendapatkan siksaan dan lain-lain karena menjadi pengikut Yesus. Nah, Iya. ini pada kerangka ini, ya. Jadi dengan ini kenapa surat Petrus mengatakan bahwa kalau kamu ini sangat sangat khas pada teks-teks baik di Injil, ya, Mhm. maupun surat-surat Paulus. Oh, jadi orang Kristen itu memang mm,
penderitaan itu pasti akan selalu ada, gitu ya. betul. Kan yang Yesus bilang siapa yang mau ikut aku, kamu harus pikul salib, Mm-mm, ya, mm-mm, eh menderita dan ya seperti itu ya. mm-mm, Ini juga sebenarnya mau menggambarkan bahwa sebagai seorang hamba Kristen gitu ya, mm-mm. maka ketika kamu mendapatkan kekerasan karena kamu mempertahankan imanmu gitu ya. Iman, betul. Jadi terus saja bertahan gitu. Sama seperti Kristus ya. Mm-mm, Karena kebenaran kamu mendapatkan ya penderitaan. mm-mm. Berjuanglah tetap untuk penderitaan itu, Iya. untuk kebenaran itu gitu ya. Dan buat saya ini jadi pesannya berbeda gitu ya, Mhm, sangat kuat. Oh memang eh, kalau kita mau bicara tentang teologi perdamaian, ya, mhm, di tengah banyaknya kekerasan, ya, perang dan lain-lain, sebenarnya kan salah satu apa ya cara yang ditempuh adalah eh, perdamaian tanpa kekerasan kan, kekerasan. ya, non-violence, ya, Mhm, peace, ya, perdamaian tanpa kekerasan, dan ini sudah dilakukan oleh banyak orang ya, ditempuh bagaimana sebenarnya, hmm, seperti misalnya Martin Luther King Junior ya, mhm. dia mengatakan di salah satu yang terkenal dari ucapannya ya, bahwa tidak pernah melenyapkan kebencian ya tidak pernah lenyap karena kebencian lagi ya, Iya, betul. atau kekerasan malah akan menghasilkan kekerasan baru Kekerasan, ya. betul. eh Yaitu lalu eh luka kalau dibalas dengan luka itu akan terus jadi Mhm, apa ya, memultiplikasikan ya mhm, luka dan kekerasan lagi. Karena itu mhm. jalan untuk menghentikan atau menghasilkan damai yaitu eh, dengan cara eh, tanpa kekerasan. Ya. Kekerasan. Ketika orang dibukakan, misalnya tadi satu Petrus kan mau bicara juga tentang bagaimana nih eh, bertahan di dalam penderitaan, resilience yang kita selalu Iya, bicarakan ya. bicarakan. Memang selalu kebenaran itu menuntut kita untuk ya Ber- eh, berhadapan dengan kekerasan ya. Mhm, Menuntut kita harus berhadapan dengan tekanan-tekanan ya. Ya kita lihat aja lah orang-orang mhm, para aktivis-aktivis di Indonesia sekarang mhm. kan Iya, berhadapan dengan ancaman-ancaman ya. Mau mhm. ketika suara mereka mau dibungkam ya, disiram Iya, air keras lah, betul. dipenjara lah gitu ya. Iya, Tapi apakah itu menghentikan? Apakah mereka melawan dengan enggak membalas, tapi mereka bahkan juga kemudian melahirkan orang-orang yang juga ikut berperan dan tidak membela. tidak terbungkamkan gitu loh. Ya, Iya. walaupun mereka tidak membalas gitu. Mhm, Mereka menjalani itu, tapi tindakan mereka itu ya melahirkan bahwa apa namanya, teror-teror ini tidak akan membuat orang takut untuk mhm. bersuara kan Iya, itu. Kak. Lalu juga yang menarik juga kalau kamu kan tadi lihat kisah para rasul Mhm, sebagai cara hidup ya orang-orang yang telah dibaharui, bagaimana relasi mereka dengan sesama. Tapi sebenarnya bukankah sebenarnya ini cara juga, cara mhm. melawan ketidakadilan Tidak adil. dengan Iya, cara hidup yang baru ya. iya betul. Ini melawan pada waktu itu baik ya sekali lagi pemerintahan Romawi Mhm. maupun ya pemerintahan yang ada pada waktu itu kan nilainya sama ya, yaitu merampas harta Iya, orang ya, betul. mengambil apa yang menjadi milik karena orang fokusnya adalah pada Mhm. kekuasaan yang saya miliki dan itu menyengsarakan karena itu kenapa orang Iya, miskin ya disebut orang betul. miskin dan lain-lain Mhm. gitu. Kata orang miskin aja sebenarnya mau menggambarkan ada sesuatu yang
yang Mm-mm. terjadi secara struktural, Mm-mm. ya, Betul. secara sistematis, dan itu kekerasan yang memang kelihatan, ya, yang Kelihatan. dilakukan oleh para penguasa. Mm-mm. Nah, jemaat mula-mula ini melawan, ya, dengan Mm-mm. itu tadi, tanpa Iya. kekerasan, ya, dengan cara, dengan membalikkan gaya hidup, Iya. ya, yaitu ketika ketika eh, ya, penguasa itu mengambil apa yang menjadi hak orang, ini mereka orang-orang, bahkan orang-orang yang punya uang kan, memberikan Iya. hartanya Mm-mm. untuk mereka yang miskin, gitu. Ini sebenarnya plot twistnya ya, Mm-mm. bahwa yang mereka lakukan adalah membalikkan apa yang value atau nilai yang memang terjadi pada konteks waktu itu, gitu. Iya. Maka itu mereka malah bersekutu bersama, Mm-mm. rela menjual hartanya Menjual gitu hatinya. untuk Betul. orang-orang yang disebut miskin ini, gitu Miskin ya. itu. Bahwa Mm-mm. penderitaan mereka yang diambil, yang dirampas hak-haknya itu menjadi bagian dari komunitas orang Mm-mm. percaya, ya. Jadi Mm-mm. siapa yang berkelebihan memberikan, ya, Mm-mm. sehingga Betul. mereka juga bisa menikmati sebenarnya, ya. Mm-mm. Yang dikategorikan miskin ini juga menikmati sebenarnya Iya. kelimpahan kasih Allah itu, gitu ya. Iya, Ini Kalina. dia. Jadi sebenarnya cara hidup orang, jemaat mula-mula ini bisa menjadi, kita bisa khotbahkan lihat dari cara bagaimana perdamaian tanpa kekerasan Mm-mm. ini dilakukan, gitu ya. Dilakukan. Betul. Bahwa perjuangan tanpa kekerasan ini bisa terjadi dengan membalikkan nilai-nilai yang Mm-mm. berlaku pada masyarakat pada waktu itu dengan nilai-nilai baru yang Kristus bawa. Itu. Iya, Jadi Kak. menarik juga kalau mau berkhotbah soal ini, kan sekali lagi kita bicara dengan kondisi yang mau zaman dulu, sekarang Iya, tetap aja betul. gitu. Tetap Ketika aja. kekuasaan dari orang-orang yang serakah gitu kan ya. Mm-mm. Coba gimana nggak miris sementara terus menerus MBG punya terus Mm-mm. digenjot, tapi miris banget Betul. guru-guru honorer gajinya dikurangin, ya kan? Betul. Itu sekolah-sekolah nggak dibenahi, Benar, ada anak Kak. yang nggak punya uang untuk Mm. sekolah, ya Benar. kan? Itu kan harus kita akui ada sistem yang dibangun untuk, ya, sadar tidak sadar itu memperkaya Mm. dengan perkataan bahwa ini demi rakyat. Iya, betul. Kan selalu begitu. Kemasannya bagus sekali memang ya. Betul. Heeh. Kan mau membangun Mm-mm. apa program ketahanan pangan gitu kan, Mm-mm. demi rakyat, tapi rakyat yang mana? Kan itu Iya, betul. pertanyaannya. Ya, nah, menjadi orang yang sudah ditebus gitu ya oleh Mm-mm. Allah, ini dia gaya hidup kita juga bagaimana menjadi di dibaharui ya lewat kerangka bagaimana nilai-nilai Kristus itu, gitu loh. Jadi Mm-mm. membalikkan, kadang-kadang membalikkan norma-norma yang berlaku itu, Iya, ya. Ini sih, jadi ini juga bisa bicara tentang teologi pembebasan, iya betul. teologi perdamaian tanpa kekerasan, Perdamaian. ya, itu. Ya, gitu, Rin. Oke, Kalina. Menarik sekali memang ya, Kak. Iya, Heeh. semoga ini juga bisa membuat teman-teman ya berkhotbah juga pada konteks kita saat ini Mhm. Indonesia, bahkan Mhm. juga konteks jemaat sih, Iya, yang saya yakin, ya, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi pada saat ini gitu ya. Ini iya, berpengaruh bukan cuma untuk orang-orang yang dirampas tanahnya iya. dan lain-lain sih, Mhm. tapi untuk misalnya saja untuk orang-orang yang sebenarnya harusnya mendapatkan akses pendidikan, gitu kan? Akses pendidikan yang layak. Heeh. Atau mendapatkan pekerjaan, ya Iya. kan? Itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah, ya. Mhm. Tapi itu semuanya kan nggak ada. Orang yang
mencari jalan dengan pergi keluar untuk bekerja, ya dibilang tidak nasionalis kan. Betul. Itulah, Padahal ya, di sini juga kacau gitu. ya, Hmm. ya. Oke, Selamat berkhotbah, rekan-rekan. Selamat persiapan untuk ibadah kita minggu ini. Selamat Paskah juga, masih iya. Paskah, ya. Misi Paskah. Sekali lagi teman-teman, apabila ada masukan, ada ide-ide, ada saran-saran, silakan langsung DM lewat IG, di YouTube channel kami, atau bahkan juga lewat email. Terima kasih, sampai minggu depan. Bye-bye, Tuhan Bye-bye. berkati.